Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak yang terhormat. Kepada para hadirin yang terhormat, sesaat lagi acara diseminasi budaya positif SMP 1 Atap Negeri Wateseji segera dimulai. Para hadirin Ibu Bapak yang terhormat, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat datang dalam acara diseminasi budaya positif SMP 1 Atap Negeri Wateseji. Yang terhormat Ibu Woro Christine Tias SPD MPD selaku Kepala SMP 1 Atap Negeri Wateseji. Yang kami hormati Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf karyawan SMP 1 Atap Negeri Wateseji yang berbahagia. Segala puji bagi Allah SWT, Sang Maha Pemberi Karunia, dengan segala limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara diseminasi budaya positif SMP 1 Atap Negeri Wateseji pada hari Kamis 26 Oktober tahun 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Ibu Bapak yang terhormat, agenda dalam acara diseminasi budaya positif SMP 1 Atap Negeri Wateseji tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tujuan kegiatan. Ketiga, kesepakatan belajar. Dilanjut ice breaking. Keempat, pemaparan materi. Dilanjut diskusi, refleksi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Ibu Bapak yang terhormat, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu penyampaian tujuan kegiatan diseminasi budaya positif SMP 1 Atap Negeri Wateseji, sekaligus pemaparan materi. Kepada yang terhormat Ibu Woro Christine Tias SPD MPD, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dari Ibu Bapak Guru pada siang hari ini. Perkenalkan saya, Woro Christine Tias MPD CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Pada siang hari ini akan mempresentasikan, mensosialisasikan, memaparkan materi diseminasi budaya positif yang berlaku di SMP 1 Negeri Wateseji bersama Pak Yusuf sebagai pengajar praktik dan Ibu Siti Romatin sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran kita, penyampaian materi ini, kita akan membahas beberapa materi. Ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Berikut materi yang ketiga, keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Ada 2 restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, materi kita yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana materinya? Banyak? Tidak apa-apa, tetap semangat ya. Kita akan membahas satu persatu untuk bisa memahami dari satu rangkaian budaya positif ini, dimulai dari yang pertama dan nanti harapannya sampai terakhir kita
Tujuan dari kegiatan ini ada 3: memahami konsep budaya positif, menerapkan strategi disiplin positif, dan nanti bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah ini. Dan nanti kita ada kesepakatan belajar sehingga kita bisa menyelesaikan dari tujuan ini tercapai. Silakan saya tawarkan kesepakatan belajar kita apa? Boleh Pak Eko? Belajar bagaimana? Monggo kesepakatan belajarnya. Memperhatikan atau boleh disambil makan, monggo terserah. Silakan. Oke, untuk kegiatan belajar kita yang pasti satu, kalau saya anak kita harus fokus dengan materi. Ya, kita yang belajar di sini ya. Kita fokus ya, fokus. Fokus dengan materi. Fokus. Terima kasih. Satu saja. Kasih kami yang lain. Pak Hasim. Santai lebih serius. Ayo, Mbak. Silakan. Gak usah pakai mic ya, gak apa-apa. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan kepada Pak Eko bahwa sudah satu mengenai pembelajaran yang sudah ingin diteruskan. Kalau saya punya pendapat yang tadi yang sersan mungkin ya, serius tapi santai. Ya, serius tapi santai. Boleh makan atau minum yang ada di hadapannya? Boleh ya? Boleh keluar? Boleh menerima HP? Boleh. Biar tidak tegang. Oke, terima kasih. Kita akan mengakhiri sampai selesai atau boleh meninggalkan di tengah-tengah? Sampai selesai. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk semangat. Terima kasih. Itu kesepakatan belajar kita. Nah, kita akan masuk yang pertama. Tadi ada 6 ya. Yang pertama tentang disiplin positif. Untuk itu ada sesuatu yang menggelitik, yaitu pertanyaan romantik sebelum masuk disiplin positif. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan karena positif ya? Ini ada pernyataan tapi ada pertanyaan, tapi ini yang ditampilkan pernyataan. Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Anak dihukum berdisiplin. Silakan boleh berpendapat. Bu Ana, kasih mic-nya ke Bu Ana. Yang penting berpendapat, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semua benar. Gitu. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, ini ada pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini menurut pribadi saya ya. Saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi tidak secara fisik, tetapi harus melalui pendekatan. Kalau anak secara fisik mungkin untuk mendisiplinkan anak itu nanti anak akan cenderung trauma, cenderung ketakutan. Tetapi kalau kita perlahan-lahan dengan adanya pendekatan, mungkin anak untuk sedikit-sedikit bisa merubah sikap. Itu menurut saya. Bagus, tepuk tangan luar biasa jawabannya. Boleh ya, boleh dihukum, boleh itu. Nah, tapi jangan fisik, nanti sakit, gitu, atau trauma. Berikut pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Contoh, disuruh membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Boleh enggak? Bagus enggak? Mohon pendapatnya. Ini dengan beri hukuman hal yang positif bisa mendisiplinkan anak. Bu Irma, silakan. Untuk yang kedua, pernyataan yang kedua. Terima kasih untuk
Jadi bukan hukuman yang fisik atau kekerasan itu boleh. Terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan luar biasa jawabannya. Yang ketiga ini adalah memberi penghargaan, kasih hadiah, kasih uang atau kasih apa terserah ya, dikasih penghargaan itu hadiah janji apa dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan, Bu Ita. Terima kasih apa yang diberikan. Untuk pertanyaan memberi penghargaan kepada anak bisa berupa benda mungkin atau bisa berupa ucapan, misalnya dengan kamu pintar, bagus. Nah itu atau applause, tepuk tangan itu menurut saya setuju. Itu termasuk bentuk penghargaan terhadap anak dan memotivasi mereka untuk lebih percaya diri lagi. Terima kasih. Luar biasa jawabannya, hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Bagus sekali. Kita akan melanjutkan dengan konsep apa ini makna disiplin. Biasanya disiplin itu dikaitkan dengan sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan nggak nyaman, nggak enak, kemudian menyakitkan dan lain-lain. Itu benar apa tidak? Kita akan lanjutkan. Jadi kita akan melihat selanjutnya adalah nilai kebajikan yang universal. Jadi tadi disiplin apakah berkaitan dengan itu? Tujuannya untuk ketertiban, ya bagus. Lalu kita kaitkan disiplin, kenapa anak harus disiplin? Itu ada hubungannya dengan nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu nilai yang positif yang berlaku secara umum di muka bumi ini, di benua, di negara, tanpa mengenal atau disebut lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya umum, siapapun mengakui ini nilai kebajikan. Itu adalah menurut Dr. William Geiser pada bukunya yang berjudul Teori Kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Nilai kebajikan bisa disebutkan contoh kebajikan yang universal. Silakan, Pak Agus. Nilai kebajikan yang universal berlaku umum apa saja ya? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nilai kebajikan yang umum misalnya adalah sebelum melakukan sesuatu sesuai dengan ajaran agama yang kita anut, kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian melaksanakan kepatuhan terhadap kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Ya, tertib, baik tertib, administrasi, disiplin dan lain sebagainya. Ya, boleh disiplin. Sudah banyak sekali cukup. Ya. Terima kasih. Jujur masuk enggak? Jujur. Apalagi banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Itu diakui dimanapun, lintas budaya, lintas agama dan lain-lain. Itu nilai kebajikan. Lalu bagaimana dengan kita yang ada di dunia pendidikan ini? Ada nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap murid atau
mewujudkan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa? 6. Bisa menyebutkan? Ayo, 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan, modal, roh, bergotong royong, berpikir kritis, mandiri, dan sudah. Jadi untuk memudahkan saya pakai jembatan Lode itu makan roti manis gitu. Jadi anak pasti bisa. Atau ada yang pakai lagu juga bisa. Banyak sekali ya. Itulah yang nilai-nilai kebajikan yang sudah diajarkan, sudah diundangkan, bahwa tujuan dari pendidikan di Indonesia membentuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah yang kedua tentang teori perilaku manusia. Ini sudah masuk yang kedua ya, tema yang kedua. Tadi ada berapa tema? 6. Berapa? 11. Teori perilaku manusia. Setiap manusia melakukan suatu tindakan pasti ada motivasi. Hal apa yang melatar belakangi sehingga seseorang murid misalnya melakukan suatu tindakan. Itulah yang disebut dengan motivasi. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Misal, nomor 1, kenapa anak tidak terlambat, dia cepat-cepat berangkat dari rumah, yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila anak tadi tidak melakukannya, terlambat datang ke sekolah? Dihukum oleh gurunya. Maka anak itu melakukan tindakan berangkat pagi supaya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu. Atau latar belakang yang lain, motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar. Lanjut, biar lebih cepat ya. Ini perubahan paradigma teori kontrol dan ilusi kontrol. Jadi ada satu pernyataan seperti ini. Guru mengontrol murid, benar nggak? Bisa nggak? Bisa. Coba silakan kita bermain sebentar. Berpasangan ya, berpasangan. Ya, Bu Ana dan Bu Ari. Bu Erma, silakan Bu Ana coba yang di sebelah kiri menggenggam tangannya. Bayangkan yang sebelah kiri ya, berpasangan ya. Yang sebelah kiri Bu Ana saja, ini penggoda ya. Bu Ana ini membawa sesuatu yang sangat berharga sehingga nggak boleh diambil, nggak boleh diminta. Bu Erma akan mengambilnya, membujuk, merayu atau mengintimidasi supaya mendapat sesuatu itu. Silakan. Tak singgah lagi. Boleh nggak? Kita dengar apa yang nggak boleh? No. Tepuk tangan buat rekan-rekan ini. Ini menggambarkan bagaimana kalau dijelaskan Bu Ana. Sesuatu yang dibungkam tadi gimana? Tolong dijelaskan. Hubungannya dengan sesuatu yang saya genggam ini nggak boleh diminta orang lain, gitu ya. Berarti apa yang sudah saya dapatkan dengan susah payah nggak boleh diambil orang lain, hanya misalkan dengan sokongan apapun. Harus saya pertahankan. Apa yang saya punya ini harus saya pertahankan karena saya mendapatkan
biasa keyakinan. Apa itu? Iya. Keyakinan aku dapat ini susah payah tidak boleh Diambil orang walaupun dengan sokongan apapun tidak boleh. Ya. Saya harus memperjuangkan ini. Terima kasih luar biasa. Walaupun digoda ya. Wah, tidak mau. Iya, mau digani dengan terus. Nggak dilepaskan. Berarti posisi kontrolnya ada di siapa? Di saya. Iya, bagus sekali. Ada di Bu Ana. Bu Ana sebagai posisi kontrol yang bisa mengontrol dirinya sendiri untuk tetap mempertahankan nilai-nilai itu. Terima kasih, bagus sekali. Selanjutnya kritik yang kedua ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar apa enggak ya? Dari kritik itu bisa menguatkan karakter. Satu lagi, silakan berpendapat Ibu Tari. Tolong dijelaskan untuk gambaran ini, gambaran dari pernyataan ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, pernyataan yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Nah, ini misalnya dalam pembelajaran anak dikritik, kamu itu bagus, ya, kamu itu rajin tapi agak suka bolos. Nah, dengan berkata seperti itu dia akan berusaha untuk saya jangan bolos biar selalu dikasih pernyataan oleh Bapak Ibu guru saya itu pintar. Itu Bu. Terima kasih luar biasa jawabannya. Nah, jadi boleh kan dikritik kan, membangun tadi ya, kamu pintar tapi bolosan, misalnya seperti itu. Sebenarnya kamu lebih bisa, begitu. Itu bisa menguatkan karakternya. Ya, bagus sekali, setuju. Kita akan lanjutkan karena materinya masih banyak sehingga kita sedikit-sedikit saja, tidak semuanya. Kita akan lanjutkan perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ini dua hal yang diperbandingkan. Perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol. Sesungguhnya siapa yang bisa mengontrol seperti tadi kita permainan berpasangan tadi, dalam permainan teori kontrol tadi Bu Ana yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, ada dua hal yang berbeda tentang stimulus respon dan teori kontrol. Kita lihat yang pertama, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol enggak, kita nggak boleh maksa. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu perbedaannya. Yang kedua, hal yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau salah berarti kamu buruk, sudah justifikasi. Tetapi kalau dalam teori kontrol bukan demikian. Semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa kok dia melakukan itu? Jahil dengan temannya kenapa? Karena misalnya saya iseng, saya suka dia lucu, saya kepingin mencubit misalnya. Dia melakukan itu karena punya alasan. Itu dalam teori kontrol. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol tidak demikian. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti tadi, Bu Erma nggak bisa memaksa Bu Ana, nggak bisa. Dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian pemaksaan ada satu wujudan gagal. Kalau ini teori kontrol kolaborasi
konsensus menciptakan pilihan baru. Ada konsensus, ada kolaborasi, sehingga ada pilihan-pilihan yang lain. Dan yang terakhir, model berpikir ini menang atau kalah ini sudah jelas. Nek menang ya menang, nek kalah ya kalah. Itu dalam stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol enggak, yaitu win-win solution. Apik kode sama-sama menang dan menang. Nah, kira-kira demikian perubahan paradigma sehingga kita mengetahui, mulai berpikir bahwa ini loh bedanya, ada aksi, ada reaksi, stimulus, ada respon, dan yang satu, paradigma yang satu yang disebut dengan teori kontrol. Orang anak melakukan seperti ini ada alasannya dan lain-lain. Gitu ya kira-kira ya Bapak Ibu. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bahwa setiap tindakan dari manusia atau perilaku murid-murid kita pasti memiliki satu alasan. Sehingga kita akan melihat pertanyaan tematik sebagai berikut. Seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Atau kemudian mendapat surat peringatan? Atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau yang kedua, alasan yang kedua kenapa guru hadir tepat waktu, yaitu ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai guru yang berprestasi. Motivasi yang kedua dari tindakan guru datang tepat waktu, atau karena Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan yang diteladani oleh murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Berarti Anda menghargai diri Anda sendiri. Ada 3 motivasi kenapa guru datang tepat waktu, mengajar masuk kelas tepat waktu. Ada 3 hal. Manakah dari 3 hal itu yang paling kuat mendasari tindakan Anda melakukan perilaku tersebut? Silakan. Yang mana? Bu Ana boleh jawab? Kalau saya pribadi, bukannya kalau guru datang tepat waktu, kalau saya tidak hanya waktu saja, pokoknya hubungannya dengan ini berarti karena tanggung jawab yang saya miliki sebagai seorang guru. Kemudian tidak hanya dengan waktu, dengan tugas apapun harus tanggung jawab. Gitu, berarti hubungannya dengan guru datang tepat waktu karena adalah tanggung jawab yang saya miliki sebagai seorang guru, biar anak didik saya tidak terlantar jika saya datangnya terlambat. Ya, bagus, luar biasa. Berarti motivasi yang ketiga yang paling kuat mempengaruhi ya, yaitu karena menghargai waktu, karena nilai dirinya. Tadi dikatakan bahwa saya sebagai guru yang harus diteladani oleh murid-murid saya, harus dicontoh oleh murid-murid saya, menghargai nilai diri sendiri. Luar biasa. Jawabannya bagus sekali. Mungkin ada yang kombinasi dari itu. Mungkin karena kayak ditegur kepala sekolah misalnya seperti itu. Ada juga sah-sah saja, nggak apa-apa. Intinya bahwa setiap perilaku tindakan kita ada motivasi yang mendasarinya. Selanjutnya kita akan melihat studi kasus. Yang pertama, ini kasus yang pertama
kasus yang terjadi di satu sekolah. Silakan dicermati cerita ini dan nanti kita bisa berpendapat. Bagaimana membacanya? Saya bacakan biar enak atau baca sendiri? Bacakan ya. Ini kegiatan literasi itu memang sangat membosankan. Kadang mata saya nggak kelihatan dan lain-lain seperti anak-anak ya. Lihat ceritanya panjang saja. Aduh males ini kegiatan literasi. Studi kasus yang panjang sekali ada ceritanya. Guru matematika dan wali kelas 8 namanya Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti namanya Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yang bernama Vivi dan Natali mengetahui hal ini sehingga dia menggunakan kesempatan bersikap seenaknya. Tertawa, tidak mengendahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mau mengerjakan. Tolonglah, bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ibu, santai saja. Mereka tidak mau mengerjakan, malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh-boleh saja dilakukan dengan sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat terhadap Ibu Santi tadi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan dari percakapan mereka bertiga antara Ibu Santi, Vivi, dan Natali? Ditanya ada gagasan enggak setelah dia berdialog itu. Kemudian setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah namanya Pak Hasan dan Pak Hasan ya. Sekolahnya namanya Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai penggantinya. Kita lihat analisis kasusnya. Setelah tahu ceritanya tadi ya, dilakukan nanti ada segitiga restitusi dari kasus ini, cerita ini, sehingga kita akan menganalisis satu persatu. Sudah paham ceritanya? Silahkan dimulai. Mbak Febri tadi belum menjawab ya, Bu Febri. Sudah, Pak Hasan sudah semua. Berarti dimulai. Ibu Ana tadi sudah, langsung dilanjut Ibu Erma.
di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Ada 3 segitiga restitusi, itu langkah-langkahnya ngapain saja, boleh diceritakan menurut pemahamannya Bu Irma, silahkan, nggak apa-apa, monggo. Berdasarkan cerita tadi, menurut saya dari cerita tersebut ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu tadi menanyakan kepada Vivi dan Natali. Kemudian mereka membuat menyadari kalau mereka merasa bersalah. Kemudian mengondisikannya dengan cara meminta maaf dan untuk saling menghormati. Kemudian setelah itu sebelum meminta maaf, membuat keyakinan kelas dan memperbaiki kondisi tersebut. Demikian dari saya, Bu. Terima kasih, tepuk tangan, luar biasa. Yang pertama ya, identifikasi diri. Tadi kamu berbuat salah ya, manusiawi, setiap orang itu berbuat salah. Tapi kan seharusnya enggak, berarti validasi terhadap tindakan yang salah. Nah, yang ketiga diperbaiki. Kalau kamu salah harus bagaimana? Tadi sudah dijelaskan Bu Irma. Jadi ada 3 langkah-langkah. Betul, bagus sekali. Yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Silakan Bu Ita. Untuk yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Menurut saya sudah sesuai, yaitu Vivi dan Natali sudah menyadari bahwa mereka bertindak salah dan meminta maaf. Terima kasih. Bagus sekali, tepuk tangan. Ya, sudah menyadari tahu kesalahannya, maaf, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya tadi diantaranya apa ya? 1, mengajak berdiskusi dengan temannya. Yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni ya. Tadi meminta maaf juga kepada Ibu Eni. Akhirnya menyadari akan tindakannya yang salah. Ya, bagus sekali itu ya, langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan dari gagasan keduanya. Yang ketiga, ini yang jawab Bapak Kepala Sekolah, Pak Hasan ini ya. Jika Anda adalah Pak Hasan tadi jawabannya sebagai Kepala Sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ibu Santi tadi kan sebagai apa? Wali kelas dan guru matematika yang saat itu sakit, tidak masuk, terus mendengar laporan dari guru pengganti Bu Eni. Nah, ini pertanyaannya sebagai kepala sekolah, monggo silakan dijawab Pak Hasim. Sebagai seorang kepala sekolah, dengan adanya laporan yang telah disampaikan oleh Ibu Santi sebagai selaku wali kelas, selaku guru yang mendapat laporan dari Ibu Eni sebagai guru pengganti matematika, setelah mendengar apa yang telah dilakukan oleh Vivi dan Natali tadi, dan mereka sudah menyadari kesalahannya dan sudah melakukan tindakan berupa tadi minta maaf dan melakukan usulan dan sudah meng-email juga dengan Bu Eni, maka itu adalah tindakan yang sudah baik Bu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi sebagai kepala sekolah mengatakan baik sekali tindakannya gitu ya, mengapresiasi ya. Ya, jadi kalau ada kesalahan dari siswanya di kelas itu, dia melaporkan kepada kepala sekolah menerima laporannya, mengapresiasi, bagus sekali. Berarti tidak ada pembiaran. Tepuk tangan.
menjelaskan jawaban Anda. Dia posisinya sebagai apa? Posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai penengah. Iya, penengah. Ya, nanti kita akan lihat ya. Materi selanjutnya adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, atau dia posisi kontrol sebagai manajer dan lain-lain. Nanti kita akan lihat materi berikutnya. Terima kasih sudah bisa menjawab studi kasus. Ini adalah Ki Hajar Dewantara yang mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah yang dimaksud merdeka menurut tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita akan melihat apa itu restitusi. Dari cerita tadi ada hubungannya dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat setelah ada penyadaran dari gurunya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa, nantinya aku seperti apa, sehingga mereka memiliki tujuan yang mulia, bagaimana bisa memperlakukan orang lain. Ini adalah pengertian dari Gosen. Ada 9 ciri restitusi. 1, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan seterusnya sampai yang ke-9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Apakah ada murid yang tidak pernah berbuat salah? Tidak ada. Setiap kita pun pernah berbuat salah, sehingga bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan itu dengan menggunakan yang disebut dengan restitusi, sehingga kita kembali ke komunitas dengan keyakinan yang lebih kuat lagi. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ini adalah pertanyaan pemantik bagi kita. Contoh, ini peraturan atau keyakinan ya, nanti kita akan bisa membedakan. Kenapa harus disebut keyakinan kelas? Yang pertama, silakan dibaca Bu Tari. Yang keras. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, dijawab langsung kenapa kok pakai helm. Ada yang Pak polisi kalau nggak pakai helm ditangkap ya, kena tilang ya. Nah, itu. Kenapa? Untuk melindungi kepala. Melindungi kepala, apalagi untuk keselamatan diri, gitu ya. Ya, bagus sekali. Yang kedua, mengapa Kita memiliki peraturan 3M. ya? Silakan Mbak Febri. Bagus, silakan. Yang keras. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Jawabannya kenapa ya? Karena menjaga diri kita Supaya terhindar dari virus. ya, supaya sehat terhindar dari COVID ya kemarin ya, begitu. Gak bagus, luar biasa. Berarti jawabannya karena alasan kesehatan gitu ya. Terus terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin ya, bagus. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang diyakini tadi yang menggerakkan seseorang bisa
peraturan tadi dilarang ini, tidak boleh ini, harus datang tepat waktu, misalnya seperti itu ya, harus menggunakan atribut yang lengkap, itu peraturan itu begitu. Sedangkan keyakinan kelas itu tadi ada 9 tadi, harus mengandung kata-kata positif, nilai-nilai apa yang diyakini untuk dilakukan sebagai satu tindakan dari siswa dalam satu kelas itu, namanya keyakinan kelas ya. Nanti untuk wali kelas bisa mulai praktek, dibuat keyakinan kelas 7 apa, didiskusikan bersama warga kelas, bersama dengan siswa dan guru. Harus bagaimana itu ya, itu untuk tindak lanjut berikutnya. Dari keyakinan kelas akan ada satu lingkungan positif dari sekolah ini, suasana belajar menjadi aman, nyaman, kondusif, anak-anak tertib, akhirnya akan membentuk suatu budaya positif. Jadi urut-urutannya demikian dalam satu circle atau lingkaran. Kita akan melihat kesepakatan kelas apa saja contoh dari kalimatnya. Ini yang nanti menjadi tugas wali kelas. Bisa dibaca sebelah kiri apa? 1, datang tepat waktu, mengucapkan salam. 2, menjaga kebersihan sekolah. 3, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya tadi yang diusulkan Pak Agus tadi ya. Aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah tertib. Itu keyakinan kelas yang nilai-nilai yang diyakini oleh warga kelas. Boleh terserah dengan kalimat yang bagaimana, terserah kreativitas, kesepakatan dari kelas tersebut. Yang sebelah kanan ada beda dari kalimatnya dengan yang di sebelah kiri. Boleh-boleh saja. Contoh, kami guru dan murid saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, begitu. Boleh mereka kepingin melibatkan guru, maka dibuatlah kesepakatan kelas ini ya, guru dan murid, gitu ya. Jadi terserah kreativitas dari kelas tersebut, mau disepakati banyak atau sedikit boleh terserah, nggak ada ketentuan. Selanjutnya contoh peraturan sehingga bisa dibedakan dengan keyakinan kelas. Contoh peraturannya seperti ini: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan itu. Habis baca kembali ke tempatnya, kembalikan bukunya, atur yang rapi. Sedangkan bunyi dari keyakinan kelas apa? Selalu baca. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas? Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya? Keselamatan. Menggunakan masker. Menghormati orang lain, bersabar. Dipilih, silakan dipilih di antaranya. Berikutnya, ya tadi tugas wali kelas ya tadi adalah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya ada kata dihukum oleh penghargaan. Masa sih kok dihukum penghargaan? Ini kalimat yang membingungkan, membuat kita bertanda tanya. Kok penghargaan kok bisa menghukum? Harusnya kan bagus dikasih penghargaan. Nah ini nanti kita akan perdalam lagi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Apakah Anda setuju? Dari semula penambahan materi dihukum oleh penghargaan semula 5 jadi 8. Ini 8 poin. Ternyata memberi penghargaan, ternyata tadi yang di awal tadi kita konsepnya, mindsetnya itu harus itu bagus, tidak apa
apa, memotivasi. Ternyata setelah kita belajar ini, kita menjadi tahu ternyata kalau kita sering memberi penghargaan itu justru malah dikatakan tidak baik. Kenapa? Karena penghargaan itu sifatnya jangka pendek. Kenapa? Karena bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, bisa penghargaan mengurangi motivasi. Harusnya bagaimana dong? Harusnya adalah motivasi intrinsik. Siswa nggak usah dikasih penghargaan atau iming-iming. Oh tak, duit Seharusnya siswa sudah sadar sendiri tadi ya, motivasi dari dalam seperti Bu Ana tadi dengan penuh kesadaran sudah namanya orang dewasa ya. Saya punya nilai-nilai yang harus saya yakini, harus saya lakukan. Kalau saya harus diberi tanggung jawab, mesti saya laksanakan dengan baik. Tidak harus dilihat oleh kepala sekolah, tidak harus mendapat penghargaan sebagai guru prestasi. Enggak apa-apa, yang penting niat saya ini loh, aku ingin melakukan sesuatu yang baik karena nilai diri. Itu sudah yang paling level paling tinggi. Bagaimana dengan siswa kita? Belum ya mungkin ya. Nah ini saya sendiri baru tahu. Oh ternyata, contoh ya sebagai ibu-ibu ya, kalau pergi dari suatu acara mulai anaknya, pikirnya kita itu hal yang menyenangkan. Tapi ternyata setelah itu dibiasakan, berbeda dengan seorang ibu yang tidak dibiasakan, anak itu tetap baik walaupun tidak dapat oleh. Itu yang namanya tadi ya, dihukum oleh penghargaan itu boleh seperti itu. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah materi tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan sehingga disebut kebutuhan dasar. Di antaranya apa coba? Tadi kita ngapain? Makan ya, kebutuhan dasar. Berarti masuk yang mana ya? Bertahan hidup, ya kan? Kalau nggak makan tidak bisa hidup, ya tetap hidup. Berarti ada kebutuhan hidup. Kemudian ada siswa yang bertengkar ingin menjadi pemimpin. Ini saya harus menang. Berarti siswa itu memenuhi kebutuhan apa? Dia suka berkelahi, dia pengen jadi pemimpin. Dia apa? Kebutuhan penguasaan. Ada siswa yang cari-cari perhatian, sukanya manja, apalagi terhadap guru cowok. Ya begitu Pak Agus. Berarti siswa itu memenuhi kebutuhan apa? Oh kasih sayang, maka diberi kasih sayang ya. Jangan dia kalau minta kasih sayang malah dimarahin. Jangan, dicukupi kebutuhan kasih sayang. Tuh. Berikutnya ada dia nggak mau mengikuti tata tertib, dia maunya seenaknya sendiri. Mau keluar kelas ya boleh, mau pulang terserah, mau ke kantin terserah. Dia memenuhi kebutuhan apa? Kebebasan. Ya, jadi itulah kebutuhan dasar manusia ada 5. Boleh nggak? Ya boleh ya. Ingin bebas ya. Nanti malah jadi mengganggu temannya. Berikutnya kita akan melihat 5 posisi kontrol. Kita ada di mana? Yang pertama penghukum. Posisi yang pertama penghukum. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah
lanjut yang kedua. Membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali. Masa kamu melakukannya? Ibu ini stres. Berarti dia posisinya sebagai membuat orang merasa bersalah. Jangan begitulah. Terus anak tersebut akhirnya nyadar, oh iya, kok salah, melakukan salah. Berikut yang seperti ini. Lakukan dari apa peraturannya, ibu tidak mau, ibu tidak pernah, ibu bantu coba sini, kamu harus seperti ini, ayo. Dia posisinya sebagai apa? Teman, karena dia dekat, dia membantu. Ada nggak guru yang posisinya sebagai teman bagi murid? Ya begitu. Bagus apa enggak kalau dia dekat dengan murid, murid merasa ini temanku. Kira-kira bagaimana? Bagus enggak sebagai posisi teman? Ada bagusnya, ada tidaknya. Oh begitu ya, kita lihat ada bagusnya, ada tidaknya. Ya kita lihat posisi berikutnya. Posisi yang keempat adalah pemantau. Murid meletakkan guru pada hukuman. Jadi di atas teman, ya bisa memantau dari kesalahannya. Seperti tadi contoh kasus tadi Bu Eni ya, Bu Eni dengan Natali dan Vivi tadi dikatakan kamu kerjakan tugasnya. Berarti Bu siapa tadi? Eni posisi kontrolnya sebagai pemantau. Kamu harus garap tugas. Kalau enggak, saya dimarahi, ditegur oleh kepala sekolah. Nah begitu. Nah sekarang yang terakhir posisi manajer, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu. Jadi menguatkan pribadi. Setelah dilakukan restitusi, anak menyadari kesalahannya, lalu dia tahu dia ingin memperbaiki menjadi lebih baik. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira murid kita atau kita sendiri, posisi kita terhadap murid-murid itu sebagai apa? Aku kadang marah. Berarti posisi hukum. Kita harus emosi. Iya. Tapi senyum berarti dia kadang ya. Iya. Dia berubah ya. Berubah sesuai situasi kondisi. Nah mana yang paling bagus? Manajer, karena anak itu sudah tahu sendiri apa yang harus dikerjakan. Dia nilai-nilai dirinya sudah sadar. Gak usah diberitahu, gak usah ditunjukkan, gak usah dimarahi. Udah lihat ini, sudah tahu ya. Itu berarti manajer. Kadang saya datang ini tak lihat ada anak ongak-ongak di ruang kelas ya, keluar masuk, lihat ini, anak buah. Jadi aku sudah bisa berfungsi sebagai manajer. Cowok aku ini. Wah, ini posisi kontrol. Bapak Ibu guru juga demikian. Kadang bisa sebagai teman, tapi hati-hati. Kalau sebagai teman nanti malah dia manja. Harusnya dia disepelekan. Harusnya dia lebih bisa bertanggung jawab lagi terhadap tugasnya, dan Bapak Ibu guru bisa memposisikan sebagai posisi kontrol manajer. Itu 5 posisi kontrol. Yang terakhir segitiga restitusi sudah pernah dalam tugas saya share di grup WA, dan ketika itu pengambilan videonya di kolam renang. Ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah siapa contoh pada video
video itu? Tita merasa jengkel karena air minumnya diambil Doni, terus dia marah-marah kepada Doni. Lalu restitusi yang dilakukan Bu Woro yang pertama adalah apa? Restitusi saya yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah salah. Kamu bukan satu-satunya yang salah. Biar dia redam dulu, emosinya redam dulu. Itu namanya stabil, identitasnya stabil. Jika rese ini ya, kalau Bapak Ibu guru menangani masalah ya, masalah itu kan sering terjadi di sekitar kita. Ini gunakan segitiga restitusi. Yang kedua secara stabil adalah posisi yang kedua dengan validasi kesalahan ini sebenarnya. Salahnya di mana itu divalidasi, tindakan kamu salah di mana. Ada cara yang efektif untuk menyatakan kesalahan, untuk alasan kenapa kamu melakukan hal itu namanya memvalidasi. Tentu kamu punya alasan kenapa kamu memukul, melempar Doni dengan air minum tadi. Itu alasannya karena Doni mengambil air minum ketika aku haus, aku pengen minum, air minumku habis. Dia melakukan itu karena alasan. Dan yang ketiga, harusnya nggak demikian. Ini nilai-nilai yang harus disepakati menjadi keyakinan kelas, tidak boleh dilanggar. Sudah mengerti segitiga restitusi ya? Ya sudah tahu. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir adalah gambar diagram secara besar. File ini menggambarkan asal mula dari mana. Inilah yang kita pelajari dalam satu alur rangkuman. Yang pertama kita lihat dari sini keyakinan kelas dibuat jadi nilai-nilai tadi ya, kita sudah membahas dari teori kontrol juga. Setiap perilaku memiliki tujuan, ada teori motivasi juga. Kemudian ada 5 posisi kontrol tadi. Kemudian semuanya itu bisa dalam satu teori kontrol. Ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol dirimu sendiri, dan nanti akhirnya akan terbentuklah disiplin positif. Demikian penjelasan dari saya tentang disiplin positif dalam satu alur ini. Selanjutnya adalah refleksi. Silakan bisa merefleksikan, satu guru bisa memberikan refleksinya. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Setelah saya mendapatkan pemaparan dari tadi, saya menjadi tahu bahwa memberi reward ke anak ternyata bukan merupakan hal yang positif, karena motivasi anak menjadi berkurang dan tidak timbul atau tumbuh dari kesadaran dirinya sendiri. Ya, bagus, terima kasih. Luar biasa pembelajaran secara profesional ini. Satu lagi, kira-kira yang kedua, refleksi yang kedua, 2 langkah konkret apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapat materi ini? Kira-kira setelah tahu saya akan bagaimana, gitu ya? Mohon direfleksikan. Silakan. Satu lagi untuk yang kedua ini, Bu Ita. Terima kasih. Dalam refleksi kali ini yang dapat saya ambil dari materi yang sudah dipaparkan yaitu 2 langkah konkret. Yang pertama adalah penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah terhadap murid. Dan yang kedua adalah keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih ya. Ada 2 segitiga restitusi dan keyakinan kelas, nanti akan membuat keyakinan kelas. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya serahkan kepada pembawa acara untuk menutup. Ibu Bapak yang terhormat, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif SMP 1 Atap Negeri Rabu Saji dengan bacaan